warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Katulistiwa dengan NIM 2305548. Di sini saya akan menjelaskan video tugas saya yang berjudul Wajah Represi Pemerintah Terhadap Media Pers Cetak di Era Orde Baru pada tahun 1968 sampai tahun 1998. Berdirinya pemerintahan Soeharto tentu menjadi suatu era baru bagi perkembangan Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai macam perubahan yang dilakukan, salah satunya dalam bidang pers. Awalnya Soeharto menjanjikan kebebasan pers dengan menerapkan sistem politik terbuka yang juga didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers. Namun kenyataannya, kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak lagi terwujud. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita lihat bagaimana latar belakang terjadinya pemberedelan media pers, khususnya pemberedelan media cetak. Masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama sekitar 32 tahun, yakni sejak tahun 1968 sampai 1998. Pada masa kepemimpinannya, Soeharto memang banyak menuai kontroversi dari masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan fusi partai politik atau penggabungan partai politik. Dengan hal ini, tidak sedikit pemberitaan di media yang memberikan kritik terhadap kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Soeharto. Dari sinilah, pemerintahan Orde Baru yang tidak menerima kritik dari media massa memberedel banyak media. Pemberedelan ini dilakukan untuk menghalangi berita atau narasi kritis terhadap pemerintah. Bahkan Soeharto melarang penerbitan beberapa media massa kala itu karena sejumlah alasan lainnya, salah satunya berhubungan dengan isu mahasiswa yang menolak pencalonannya kembali sebagai Presiden Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia kala itu mulai sirna ketika terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Pada tanggal 15 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang datang untuk bertemu dengan Presiden Soeharto. Berita ini pun menyebar setelah diberitakan oleh media massa bahwa Jepang akan melakukan investasi di Indonesia. Saat itu, mahasiswa di Indonesia merasa resah dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Soeharto karena dianggap terlalu berpihak pada investasi asing. Begitu mendengar kabar datangnya Perdana Menteri Jepang, mahasiswa pun melakukan aksi unjuk rasa. Awalnya aksi ini berjalan damai, namun akhirnya berujung rusuh hingga memakan korban jiwa. Para mahasiswa dituduh melakukan kekerasan dan perusakan terhadap bangunan dan juga kendaraan, sehingga aparat mulai menembakkan peluru ke arah demonstran. Namun para mahasiswa itu membantah tuduhan tersebut. Dan dari peristiwa inilah Presiden Soeharto memberedel 14 media massa dengan mencabut surat izin cetak hingga pencabutan surat izin terbit. Pada tahun 1978, surat kabar harian Kompas sempat ditutup sekitar 2 minggu karena memberitakan isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Selain ditutup, pihak harian Kompas pun diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Soeharto dan berjanji untuk tidak mengangkat masalah Soeharto lagi, baik seputar militer ataupun pemerintahannya. Selanjutnya, pada tahun 1982, majalah Tempo juga sempat ditutup karena meliput kerusuhan di masa pemilihan umum. Mirip dengan harian Kompas, Tempo juga diminta untuk menyampaikan permintaan maaf dan menandatangani perjanjian. Setelah itu, barulah kedua media tersebut diizinkan untuk kembali terbit. Salah satu media yang pernah diberedel oleh pemerintah Orde Baru adalah majalah Tempo. Pada 21 Juni 1994, majalah ini sempat mengulas berita tentang isu pembelian 39 kapal perang Jerman Timur. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya kapal-kapal tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan karena tidak cocok untuk perairan tropis Indonesia. Pembeliannya juga dikritik lantaran kapal-kapal ini dibeli seharga 12,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Bahkan Menteri Keuangan Mar'i Muhammad kala itu menyampaikan bahwa anggarannya tidak ada karena memang tidak direncanakan sebelumnya.
Akibat dari pemberitaan ini, Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin penerbitan Tempo. Namun bukan hanya Tempo, Detik dan editor pun dibredel juga oleh Soeharto karena isi dari beritanya yang kritis dan memuat pendapat para kritikus Orde Baru. Dampak dari pemberedelan ini sangatlah luas. Banyak jurnalis yang kehilangan pekerjaannya. Lalu bagi media massa, pemberedelan ini menciptakan suasana ketakutan. Media-media lain menjadi jauh lebih hati-hati dalam menuliskan berita. Kritik terhadap pemerintah pun menurun drastis, dan sebagian besar media memilih jalan aman dan hanya memuat berita yang sesuai dengan narasi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan izin terbitnya. Dalam kondisi ini, masyarakat pun tidak bisa mendapatkan informasi secara utuh, dan aspirasi mereka pun tidak dapat tersalurkan. Namun, di balik dampak negatif itu, lahir pula kekuatan baru yang menjadi benih perubahan. Para jurnalis ex-Tempo, Detik, dan editor tidak hanya tinggal diam. Mereka justru membentuk Aliansi Jurnalis Independen pada tanggal 7 Agustus 1994 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pers tunggal dan otoriter. AJI menjadi organisasi alternatif di luar organisasi resmi seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Serikat Penerbit Surat Kabar yang tunduk pada kontrol negara. Meski tidak diakui oleh pemerintahan saat itu, AJI membuka jalan bagi munculnya jurnalisme independen di Indonesia. Beberapa anggotanya seperti Ahmad Taufik bahkan harus merasakan penjara karena menerbitkan buletin tanpa izin negara. Implikasi politik dari situasi ini sangatlah besar. Ketika pers dibungkam, maka masyarakat kehilangan sarana untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang karena tidak adanya kontrol publik. Namun, tindakan represif ini tentu saja menyulut kesadaran baru di kalangan jurnalis dan masyarakat akan pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Para jurnalis yang dibungkam tidak menyerah, melainkan bersatu membentuk Aliansi Jurnalis Independen, sebuah organisasi yang memperjuangkan jurnalisme yang bebas dari intervensi negara. Perjuangan tersebut tidak sia-sia. 4 tahun kemudian, gelombang reformasi tahun 1998 berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Runtuhnya kekuasaan Soeharto ini membuka jalan bagi lahirnya tatanan politik yang lebih demokratis. Salah satu tonggak penting dari perubahan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang secara resmi menghapus sistem perizinan SBUPP dan melarang praktik pemberedelan oleh pemerintah. Undang-undang ini menjadi penjamin legal bagi kebebasan pers dan menandai babak baru bagi media Indonesia untuk kembali menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyuarakan kebenaran tanpa takut ditekan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.